Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In Miftahul Jannah. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Di sini saya telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Lembaga AR Learning Center, yaitu Certified Human Resource Analyst (CHRA). Lembaga AR Learning Center merupakan lembaga pelatihan dan sertifikasi maupun sebagai tempat pembelajaran, pendidikan, dan pengkaderan. Lembaga AR Learning Center terus berupaya dalam mencerdaskan bangsa melalui berbagai pelatihan-pelatihan, baik melalui online maupun offline. Kehadiran AR Learning Center sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, pengkaderan memiliki program berkelanjutan sampai berhasil melalui pengkaderan. Peran AR Learning Center atau disingkat ALC menjadi pusat wadah belajar. Di antara program yang direncanakan ialah pelatihan jurnalistik, kepenulisan, manajemen keuangan, perpajakan, marketing, HRD, manajer, supervisor, hukum, pendidikan dasar, dan lain-lain. Pada hari Selasa 12 April 2022, saya mengikuti pelatihan Certified Human Resource Analyst (CHRA) MSDM yang diadakan oleh AR Learning Center. Dalam pelatihan ini dipimpin langsung oleh mentor yang banyak sekali pengalamannya dan sangat menguasai di dalam bidang tersebut, yaitu Dr. Chan Yuan Badrianto selaku coach dalam kegiatan pelatihan ini. Di dalam pelatihan ini, materi yang saya dapatkan yaitu tentang Manpower Planning, Training Development, Performance Management, dan HR Branding Program. Manpower Planning yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merencanakan kebutuhan SDM yang akan menempati suatu jabatan tertentu dengan cara yang pertama, analisa ketersediaan SDM. Yang kedua, prediksikan bisnis di masa yang akan datang. Yang ketiga, prediksikan kebutuhan SDM di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, job load atau job analysis, serta hal lain. Manpower Planning memiliki manfaat. Yang pertama, kompetensi employee, the right man on the right place, right man at the right job and the right time. Yang kedua, jabatan yang selalu terisi, tidak ada kosong jabatan yang terlalu lama. Yang ketiga, SDM yang terlibat dalam fungsi manajerial, yaitu plan, organization, pengarahan, dan pengawasan. Yang keempat, efektif dan efisien. Yang kelima, harmonisasi komposisi SDM yang tepat. Rekrutmen dapat melalui internal dan eksternal. Faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi, yaitu penawaran tenaga kerja, faktor etika, faktor internal organisasi, faktor kesamaan kesempatan. Teknik seleksi, yaitu ada successive hurdles, testing dengan sistem GUR. Selanjutnya ada compensatory approach, mengikuti seluruh rangkaian tes dan menghitung rata-rata nilai yang sesuai standar. Jenis-jenis seleksi, ada seleksi administratif, yaitu surat menyurat sesuai dengan persyaratan, seleksi secara tertulis, inteligensi, personality, bakat atau aptitude, interest, prestasi, dan achievement. Yang selanjutnya ada seleksi tidak tertulis, yaitu dengan wawancara, praktek, dan MCU. Selanjutnya ada training development, yaitu suatu proses pengumpulan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada dalam bidang pelatihan yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar output pelatihan menjadi meningkat dan mudah diterima oleh pasar kerja. Selanjutnya mekanisme pelatihan, yaitu yang pertama ada analis, yang kedua desain, yang ketiga develop, yang keempat implement, yang kelima evaluasi, yang biasa disingkat dengan singkatan ADDIE model, ADIE model. Selanjutnya performance management, manajemen performance cycle atau sering disebut PMC, yaitu dalam tataran implementasi setiap perusahaan dapat saja memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan core value, kebutuhan, dan main fokus. Tahapan PMC yaitu ada planning dan komitmen. Selanjutnya coaching dan monitoring, yang selanjutnya lagi performance appraisal dan review dan evaluasi.
Selanjutnya ada HR branding. Di dalam HR branding dapat dijelaskan, ada penjelasan 5 kesalahan manajemen SDM yang umum terjadi, yaitu terlalu cepat merekrut, yang selanjutnya tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelatihan, gagal mengatasi masalah kinerja, sembarangan melakukan PHK, tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan, dan penggolongan karyawan. Menurut saya, penyampaian materi di pelatihan ini sangat jelas dan mudah dimengerti. Lewat pelatihan ini, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya saya belum mengetahuinya, terutama tentang HRD. Pelatihan ini dilakukan melalui online, yaitu lewat Zoom meeting, yang dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Demikian testimoni yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.